Oke, Indah Putri Muhammad kali ini akan mempresentasikan masih dengan materi yang sama tentang bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Jadi sekali lagi, kalau materi tentang bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan ini penekanannya pada bahasa. Jadi bahasa yang digunakan bukan tentang proposal penelitiannya. Jadi kita tidak penekanan pada struktur proposal penelitian, tetapi bahasa yang digunakan pada setiap struktur pada proposal penelitian dan struktur dan bahasa yang digunakan pada struktur proposal kegiatan. Nanti kalau soal proposal struktur penelitiannya, struktur proposal kegiatan dan proposal penelitian itu nanti ada pada mata kuliah metodologi penelitian, gitu ya. Nanti di semester atas karena kalian masih di semester awal. Jadi khusus untuk mata kuliah bahasa Indonesia penekanannya adalah tentang bahasa yang digunakan pada proposal penelitian dan proposal kegiatan. Oke, Indah, disilakan nak. Welcome Indah. Hello Indah. Halo Mutarasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang modul 5 dengan judul Bahasa Proposal Penelitian dan Proposal Kegiatan. Lanjut. Pengantar. Proposal pada dasarnya merupakan sebuah usulan, rencana atau tawaran. Akan tetapi, kini kata proposal lebih sering digunakan pada ketiga kata yang lain itu. Dalam bahasa Inggris, kata proposal diberi makna something, such as a plan or suggestion that is present to a person or group of people to consider, atau the act of presenting a plan suggestion at the start to a person or group of people. Webster 2012. Makna itu digunakan dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna proposal sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Yang pertama terkait dengan isi dan yang kedua terkait dengan formulasi bahasa. Bahasa proposal diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang sekarang dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri tutur. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain dari dengan makna keanakan tersebut. Selain terlihat pada modalitas akan atau ingin, keadaan bahwa sesuatu belum terjadi juga gambar pada penggunaan keterangan waktu atau kosakata tersebut atau kosakata tertentu. Keterangan waktu yang dimaksud antara lain waktu yang akan datang, di masa depan, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan makna keanakan. Teks proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian memuat unsur-unsur yang terdiri atas 1. Latar belakang dilakukan penelitian, 2. Rumusan masalah tujuan penelitian, 3. Manfaat atau penting penelitian, 4. Tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama, keren teori dan elaborasinya, serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. 5. Kerangka pikir atau intai acuan, frame of reference, dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. 6. Asumsi atau hipotesis yang akan diuji. 7. Sumber data atau subjek penelitian.
instrumen pengumpulan data yang akan digunakan, kesembilan metode atau prosedur penelitian, 10 teknik analisis data yang akan digunakan, 11 daftar pustaka sementara. Tahapan-tahapan itu dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan peneliti dan tujuan pustaka, serta metode penelitian. Sebenarnya masih ada unsur lain yang tidak diperhitungkan sebagai tahapan, yaitu daftar pustaka dan lampiran apabila ada. Di sini saya sedang mengambil contoh teks proposal penelitian dengan judul Proposal Penelitian Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Terhadap Hasil Belajar Matematika pada siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi dan informasi dewasa ini, telah memberikan dampak dalam sebuah bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu bidang yang tidak mungkin bisa lepas dari kemajuan iptek. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan iptek, maka akan mempermudah dan mempercepat setiap peluang dan kegiatan yang ada dalam pendidikan. Untuk menghadapi tantangan perkembangan iptek, khususnya teknologi dan informasi tersebut, dituntut berdaya manusia yang handal, mampu bersaing secara global, sehingga diperlukan manusia yang berketerampilan tinggi, pemikir kritis, sistematis, logis, kreatif, kemauan bekerjasama yang efektif, dan sikap positif terhadap etika. Jika dapat diikutsertakan dalam pembelajaran, maka setidaknya dapat merubah image matematika yang terkesan menekan. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih hidup dan akan ada timbal balik antara guru dan siswa, sehingga rasa senang terhadap matematika dapat dimulai ditanamkan. Matematika yang terkesan menarik dapat juga dimungkinkan adanya penggunaan metode atau model pembelajaran yang tidak tepat, sehingga sebagai seorang guru harus mampu menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang tepat dalam setiap materi yang disampaikan. Ayo next. Halo. Sudah next Tinda. Sudah bisa? Sudah. Ini sudah sayang. Lagi. Oh. Boleh slide berikutnya kali. Boleh? Dia perlu diadakan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Terhadap Hasil Belajar Matematika pada siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar. Next. Ayo Indah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika sehingga hasil belajarnya pun rendah. Hal ini dikarenakan penyajian materi yang masih bersifat monoton dan membosankan sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar matematika. Adapun
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, seberapa besar hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMA Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar yang dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Kedua, seberapa besar hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Ketiga, bagaimana aktivitas siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran investigasi kelompok. Keempat, bagaimana aktivitas siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran konvensional. Dan terakhir, bagaimana respon siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran investigasi kelompok dan pembelajaran konvensional. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui belajar matematika siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Yang kedua, mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pelajaran investigasi kelompok. Yang keempat, untuk mengetahui aktivitas siswa kelas 8 SMP Islamiyah Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran konvensional. Dan yang kelima, mengetahui respon siswa kelas 8 SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan pembelajaran investigasi kelompok dan investigasi dan pembelajaran konvensional. Bab 2. Landasan teori dan peninjauan pustaka. A. Pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan terus? Yes. Okay. Okay, good. Sambung, Indah. Bab ketiga, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terpilihkan. Dalam penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu satu kelompok sebagai kelompok eksperimen atau percobaan, dan satu kelompok sebagai kelompok kontrol atau pembanding. B. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah Makassar dengan subjek penelitian adalah kelas 8. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2011-2012. C. Variabel dan desain penelitian. Satu, variabel penelitian dalam penelitian ini. Variabel penelitiannya adalah hasil belajar. Perlakuan yang diberikan adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, tipe investigasi, kelompok, dan pembelajaran konvensional. Kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut dengan keterangan-keterangannya. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan dengan jenis desain kelompok kontrol, Prates-Post-Test, the Prates-Post-Test Control Group Design. Rancangan penelitian ini melibatkan dua kelompok belajar yang diambil secara acak, di mana satu kelas jadikan kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diajar dengan model pembelajaran investigasi kelompok, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang diajar dengan pembelajaran konvensional.
Satuan eksperimen dan perlakuan. Satuan eksperimen adalah satuan eksperimen. Satuan eksperimen dalam penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu eksperimen dan kelas kontrol. Perlakuan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif, tipe investigasi kelompok untuk kelas eksperimen. Sedangkan untuk kelas kontrol diberikan perlakuan berupa pembelajaran model konvensional. Lanjut. Lanjut. Ayu. Next, Ayu. Welcome, Ayu. Itu tadi prosedur penelitian. Iya, sayang. Ayo. Selanjutnya. Lanjut. Berikutnya, slide berikut yuk. Pustaka. Baiklah, itu adalah pemaparan dari presentasi kelima saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Indah, selamat sore Indah. Nah, ini kalau misalnya slide-nya kita, kalau misalnya di share screen oleh teman ya. Karena memang tadi jaringan di Indah juga kurang baik. Makanya Indah minta tolong Ayu untuk share screen. Tidak mengapa, boleh. Cuma memang orang yang jadi operator sementara memang harus standby juga ketika yang minta tolong itu sudah mau ke slide berikutnya, kemudian yang operatornya tidak standby. Aduh, parah itu. Makan waktu pastinya. Tapi bersyukur ya Indah, boleh selesai juga teman-teman yang lain. Next. Berikutnya, mohon maaf, Cik. Iya sayang, nggak apa-apa. Semua kan kita belajar. Oke, karena ini merupakan sesuatu yang baru buat kalian bagi dunia pendidikan. Silakan yang lainnya.